Well, hello, all my citizen. For restaurant operation, we will continue our study for safe and securely incoming goods. Before I begin, allow me to introduce myself. My name is Mr. Arya. I'm also the head of food and beverage service and bartending in Medic Groups. Okay, when we talk about kitchen supplies and food stocks, kalau kita bicara supply atau food stock itu merupakan sesuatu yang harus dipersiapkan sebelum operation. Artinya kalau kita mau bekerja di restoran, di bar ataupun di hotel, tentunya kita membutuhkan bahan yang kita gunakan untuk kita servis. Kalau kita di happy service, tentunya kita lebih cenderung ke minuman. Kalau di kitchen, tentunya makanan. Nah, tentunya makanan dan minuman itu berasal dari bahan mentah yang diolah menjadi sebuah makanan jadi, ataupun sama halnya dengan minuman dari bahan yang sebelumnya itu berupa ingredients, beberapa bahan dicampur menjadi satu, kemudian menjadi satu minuman, bisa saja mocktail dan cocktails. Jadi bahan ataupun bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kita operasional tentunya ini akan dipesan sebelumnya untuk memenuhi syarat dan ketentuan ketika kita bekerja untuk membuat ataupun memproduksi makanan ataupun minuman. Tentunya segala sesuatu yang kita pesan itu berasal dari luar hotel, berasal dari vendor, berasal dari supplier. Ya, mereka lah yang akan mencarikan kebutuhan kita yang kita inginkan untuk kita produksi di hotel. Contoh kalau di restoran misalnya, kalau kita ingin memproduksi suatu makanan, tentunya kita harus mempersiapkan semua ingredients ataupun bahan yang kita perlukan. Nah, semua bahan tersebut harus diorder sebelumnya, harus dipesan sebelumnya agar bisa kita proses ya. Contoh nih kalau kita bicara makanan itu ada dairy goods, ada dairy product, ada meat, seafood, fruit, vegetables, dan juga frozen goods. Kemudian untuk beverage tentunya ada juice-nya juga, ada preparation menu-menu lainnya yang ada di sana. Sama halnya dengan cleaning materials, jadi tidak hanya bahan-bahan yang digunakan untuk masak, tentunya bahan-bahan yang untuk membersihkan alat dan bahan alat yang equipment yang kita gunakan dalam servis itu juga kita perlu pesan, dan juga safety dan penyimpanannya itu harus dalam keadaan yang baik. Nah, kalau kita memesan, tentunya barang itu nanti akan datang. Ya, supplier akan datang berdasarkan pesanan kita. Apa yang harus kita lakukan sebagai staff yang bekerja di hotel maupun di restoran ataupun di kitchen ketika barang itu datang? Yang pertama kita harus cek barang tersebut ada damage atau breakage enggak, barang itu masih dalam kondisi baik atau tidak, atau ada yang rusak atau tidak. Contoh kalau datangnya dalam bentuk kemasan, itu dalam bentuk kaleng, dalam botol, pastikan kaleng dan botol itu dalam kondisi yang baik, tidak ada bocor dan lain sebagainya. Kemudian kalau dari sisi quality, kalau kita pesan daging sapi, daging ayam, kemudian sayur-sayuran, dari sisi quality itu kita harus cek apakah sayur ini masih fresh, apakah daging ini masih segar. Ya, itu harus dicek. Kalau memang tidak sesuai dengan standar, itu kita bisa untuk menolaknya. Jangan sampai karena kualitinya tidak kita cek, kemudian kita masak, rasanya kan tentu saja akan berpengaruh. Rasanya akan menjadi tidak enak. Kalau tidak enak berarti akan timbul komplain sebenarnya. Nah, kita kan tidak menginginkan hal itu. Kemudian use by dates, artinya dalam semua kemasan makanan maupun minuman itu pasti ada namanya tanggal expiry dates atau expired dates-nya. Contohnya dalam sebuah operation kita akan menerima barang yang minimal adalah 6 bulan sebelum expired dates-nya. Kita nggak mau ngambil di bawah itu karena ya kalau barang itu cepat digunakan, kalau barang itu tidak laku terjual, itu kan berarti kerugian dari kita. Biasanya hotel memiliki standar yang berbeda-beda. Ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, tergantung dari manajemen. Kemudian yang terakhir adalah discrepancy dan juga pest, itu adalah terkait. Tentunya kalau kita beli bahan makanan mentah ya, ayam, sayur-sayuran itu kan cenderung dari luar ya, dari alam. Nah, yang namanya pest ataupun serangga itu kemungkinan ada. Jadi kita harus cek, dipastikan semua barang yang masuk itu bebas dari hama. Kemudian damage and breakage. Jadi kalau kita bicara damage and breakage itu harus kita cek satu persatu, kemasannya, isinya dan lain sebagainya. Dipastikan itu tidak rusak. Karena kalau kemasannya rusak, otomatis yang di dalamnya itu akan berpengaruh. Ya, jangan sampai ada yang bocor, jangan sampai ada yang robek dan lain sebagainya. Quality, ini yang saya jelaskan tadi bahwa secara garis besar kita harus cek sesuai dengan standar yang kita punya di hotel. Jangan mau menerima barang yang kualitasnya jelek. Karena kalau kita masih ambil dan kita proses, saya rasa itu nanti menghasilkan makanan dan minuman yang dengan rasa yang tidak baik.
Kemudian by dates, jangan lupa ada expiry dates-nya. Kalau contohnya di PowerPoint 04/09/17 itu berarti expiry dates-nya adalah di tanggal 4 bulan 9 2017. Kalau yang di atasnya itu adalah MVG adalah manufacturer, artinya itu di kapan dibuat, ya dibuat diproduksi itu kapan. Ya, jadi berlakunya 3 tahun semenjak barang ataupun bahan itu diproduksi. PES harus teliti, kadang-kadang PES itu ada ukuran yang besar kayak lalat, itu kan besar ya, tapi ada yang cenderung lebih kecil, semut ataupun yang lebih kecil itu jauh lebih kecil. Jadi jangan sampai kita menerima, kita produksi, kemudian itu termakan oleh tamu, itu akan sangat-sangat berbahaya dan tentunya itu akan menimbulkan komplain. Nah, setelah semua barang itu sesuai dengan standar kita, baru kita masuk ke storage area. Kalau storage artinya tempat untuk menyimpan. Tentunya semua makanan yang kita pesan itu tidak langsung diproses. Ketika ada orderan, kita proses. Gak mungkin semuanya itu kita buat langsung pada saat itu. Jadi kita harus butuh tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan ini harus sesuai dengan peruntukannya. Contoh kalau kita menyimpan daging dan vegetable, tentunya harus masuk ke refrigerator ataupun freezer. Tetapi kalau kita menyimpan bahan makanan kemasan yang sudah dikemas dengan baik, biasanya tidak perlu di freezer. Itu bisa di ruangan terbuka saja, asalkan tidak kena sinar matahari langsung, biasanya itu sudah cukup. Thank you very much, all my netizens. That's all of the material that we're going to discuss for today. Thank you. I will see you again in our next meeting. Thank you. Goodbye.